Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Suzuki Ertiga makin percaya diri di tahun 2020 dengan update yang cukup membuatnya berbeda dari versi sebelumnya. Ya, inilah Ertiga GX dengan interior barunya yang berwarna hitam, yang dibanderol dengan harga 240,5 juta rupiah untuk tipe manual dan 251 juta rupiah untuk versi matic-nya. Suzuki Ertiga seolah hadir menjadi penengah di segmen LMPV di Indonesia, tidak terlalu ekstrem sebagaimana Xpander dan juga tidak terlalu mengedepankan kedinamisan kekuatan mesin seperti pada Mobilio, dan juga tidak terlalu mengeksploitasi keunggulan brand dan juga image penggerak seperti pada Avanza Xenia. Tetapi Ertiga tampil kalem dengan pendekatan elegan dan juga tidak sayang dalam memberikan aura kemewahan terutama di bagian interiornya. Sampai dengan tahun 2020 tipe GX ini tidak mendapatkan lampu LED apapun kecuali hanya pada high mounted stop lampnya saja. Penampilan grillnya terlihat sopan, kalem, dan elegan dengan dominan warna krom pada grillnya yang menurut kami sangat bagus dan membuatnya terlihat mentereng. Akan tetapi nuansa kromnya tidak merambah sampai dengan bagian bawah di bagian rumah fog lampnya ini. Dan fog lampnya juga masih menggunakan bohlam halogen. Desain velgnya terlihat keren dengan aksen jari-jari bulat yang terlihat kokoh dan juga bannya menggunakan ukuran 185/65R15. Pada bagian samping spion sudah electric foldable mirror dan juga dilengkapi dengan turning sign. Pada bagian atas antena model tiang biasa dan pada bagian bawahnya belum dilengkapi dengan side skirt. Tidak seperti pada Mobilio ACVT yang pada update terakhir sudah mendapatkan side skirt pada bagian samping ini dan juga add-on body kit pada sekujur tubuhnya. Tetapi pada Ertiga ini sudah mendapatkan keyless entry dan juga start and stop engine button, tidak seperti pada Mobilio yang belum mendapatkannya. Sedangkan di bagian belakang sayangnya pada Ertiga GX ini juga belum mendapatkan kamera mundur. Namun hanya dikasih kabelnya saja sehingga Anda tinggal membeli kamera mundurnya dan tidak perlu menarik-narik kabelnya. Lumayan praktis dan solutif. Solutif, jadi mobil tuh mbak yang solutif gitu loh. Kemudian ada satu lagi kesayangan. Ada satu hal lagi yang disayangkan, yaitu pada bagian bawah belakangnya masih bernuansa polos. Yang alangkah jauh lebih baiknya tentunya apabila ditambahkan aksen berwarna hitam atau silver seperti tampilan pada umumnya mobil lain pada bagian ini. Kami sebenarnya tidak terlalu serg dengan bentuk lampu belakangnya ini, dan malah dipertahankan sampai XL7 loh. Bagaimana dengan Anda? Suka nggak? Dan pada bagian belakang sudah dilengkapi dengan wiper, defogger, dan juga high mounted stop lamp. Masuk ke bagian mesinnya, mesin dengan kode K15B andalan Suzuki bertenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm ini juga tidak memposisikan diri sebagai yang terkuat, namun ketangguhan dan kehematannya juga tidak perlu diragukan lagi sebagai sebuah syarat pokok sebuah LMPV yang sudah semestinya hemat, cukup kuat dan durable, dan spare partnya melimpah. Nah, kemudian masuk ke dalam interiornya, disinilah keunggulan utama dari sebuah Ertiga, yaitu layout, bahan, dan juga desain interiornya yang seperti adat kebiasaan Suzuki selama ini, yang selalu menetapkan standar yang lebih tinggi pada bagian interior ini dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Door trimnya sungguh menawan dengan bahan wood panel yang asli, tidak seperti rivalnya yang masih terlihat seperti tempelan stiker. Mewah, solid, glossy, dan natural kelihatannya. Kemudian juga dipadukan dengan bahan empuk di tangan dan juga desain keseluruhannya yang terlihat begitu tebal, mantap, dan 3D. Maksudnya 3D itu enggak flat gitu loh. Nah, disinilah update terbaru pada tahun 2020 ini, yaitu warna interiornya yang sekarang sudah hitam. Baik pada door trim dan juga pada jok atau tempat duduk, juga pada bagian bawah dashboardnya. Joknya terlihat tebal, nyaman, mantap, suportif terutama pada bagian pinggang. Sangat jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan joknya Mobilio, Avanza, dan Xenia yang terlihat dan terasa tipis. Terlihat setara dengan Xpander walaupun bahannya tidak sehalus dan selembut Xpander. Sudah memiliki start and stop engine button dan juga tombol untuk mengaktifkan parking sensor yang terdiri dari 2 titik. Berikutnya kemewahan juga merambah ke bagian lingkar kemudi, di mana ini adalah merupakan bagian yang terbaik dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya. Sudah dibalut dengan kulit asli, jahitan asli dengan aksen chrome, dan yang paling terlihat mewah adalah aksen kayu pada bagian bawahnya. Kualitas interior yang terlihat paling bermutu di antara rival-rival sekelasnya ini adalah salah satu hal yang paling utama yang membuat kita semua sulit untuk berpaling dari mobil ini. Begitu juga pada bagian meter klasternya yang dengan jarum menunjuk ke bawah pada kondisi diam.
Kemudian update lagi pada tahun 2020 ini adalah head unitnya sekarang sudah menggunakan layar yang berukuran lebih besar yaitu 8 inci. Pengatur kesejukan kabin atau AC sudah otomatis, merupakan keunggulan juga dari R3 ini dengan knob putar yang justru praktis. Juga kami suka sekali dengan layout panel AC-nya yang imut, bulat, rapi dan keren. Di bawahnya terdapat power socket 12 volt, colokan auxiliary dan juga USB, dan yang hebatnya di sini adalah terdapat 2 buah cup holder dilengkapi dengan kisi-kisi pendingin yang berasal dari saluran AC yang bisa dibuka dan ditutup khas Suzuki R3. Yang agak sedikit disayangkan adalah di belakang rem parkir yang masih manual ini juga tidak memiliki tempat untuk menaruh sesuatu, dimana pada space sebesar itu hanya diisi dengan sebuah power socket 12 volt saja. Oh ya, untuk paket keamanannya mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman dengan ABS dan EBD, kemudian ada dual SRS airbag dan juga dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir pada bagian belakang. Udah itu aja. Bukan laci depannya masih sistem kaget alias belum soft opening. Tetapi secara keseluruhan kualitas dan juga desain interiornya terlihat keren dan juga membuat nyaman dan betah berada di kabin mobil ini. Oh ya, berdasarkan analisis kami dari yang menonton video kami, 90%-nya tidak mau subscribe. Subscribe dong, mumpung gratis, mumpung diskon promo 100%. Kemudian masuk ke bagian belakang, door trimnya juga sama, cuman minus aksen wood panelnya saja. Jok belakang juga terlihat empuk dan nyaman, apalagi dengan warna hitam seperti ini. Terdapat beberapa keuntungan selain terlihat elegan dan juga terlihat mahal. Juga tidak gampang terlihat kotor, ya kotor masa-masa saja, tapi tidak gampang terlihat dan justru menghadirkan kesan teduh dan nyaman berada di interiornya. Jok belakang bisa reclining, bisa juga sistem pelipatannya bisa rata lantai pada 60% pada sebelah kanan dan juga one touch tumble pada 40% sebelah kiri untuk memudahkan akses baris ketiga. Seat back pocket lengkap kiri kanan dan lantainya agak sedikit rata dengan kisi AC pada double blower terdiri dari 3 buah kisi dan pengaturan manual. Kemudian bagusnya lagi dari mobil ini seperti juga pada Expander adalah pada bagian belakang atau bagian bagasinya terdapat tempat penyimpanan yang praktis dan juga bisa dilipat rata dengan lantai, tidak seperti pada mobil Avanza dan Xenia yang masih konvensional. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.